Sima adalah ratu penguasa kerajaan Kalingga yang terletak di pantai utara Jawa Tengah sekitar tahun 674 Masehi. Beliau dilahirkan pada tahun 611 Masehi di sekitar Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan beliau merupakan istri dari Raja Kartikayang Singa yang menjadi Raja Kalingga pada tahun 648 sampai 674 Masehi. Ketika suaminya Raja Kartikayang Singa meninggal, kemudian sang ratu naik tahta kerajaan Kalingga dengan gelar Sri Maharani Mahisa Suramardini Satya Putih Keswara. Maharani atau Ratu Sima atau Sima Putri Hyang Sailendra Putra Santanu Sriwijaya adalah merupakan istri Raja Kalingga Kartikeya Singa. Ayahanda Kartikayang Singa adalah Raja Kalingga yang memimpin pada tahun 632 sampai 648 Masehi. Ayahanda Kartikayang Singa adalah Raja Kalingga pada tahun 632 sampai 648 Masehi. Sementara itu, Ibunda Kartikayang Singa berasal dari kerajaan Melayu Sribuja yang beribu kota di Palembang. Raja Melayu Sribuja yang dikalahkan Sriwijaya tahun 683 Masehi adalah kakak dari Ibunda Prabu Kartikayang Singa. Ratu Sima adalah putri seorang pendeta di wilayah Sriwijaya. Ia dilahirkan pada tahun 611 Masehi di sekitar wilayah yang disebut Musi Banyuasin. Ia adalah istri Pangeran Kartikayang Singa sebelum menjadi raja yang merupakan keponakan dari kerajaan Melayu Sribuja. Ia kemudian tinggal di daerah yang dikenal sebagai wilayah Adi Hyang atau Leluhur Agung, atau yang sekarang bernama Dieng. Perkawinan Kartikayang Singa dengan Sima melahirkan dua orang anak, yaitu Parwati dan Narayana atau Iswara. Ratu Sima adalah pemeluk Hindu Siwa yang taat. Parwati anak Ratu Sima menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Sang Jalantara atau Rahyang Mandi Minyak dan menjadi raja kerajaan Galuh kedua dengan gelar Prabu Suraghana pada tahun 702 sampai 709 Masehi dan berputri Dewi Sanaha. Dewi Sanaha dan Bratasenawa atau Prabu Sana menikah memiliki anak yang bernama Sanjaya Rake Mataram tahun 723 sampai 732 Masehi, yang kemudian pada tahun 703 atau sekitar 704 Masehi, Sanjaya menikahi Dewi Sekar Kencana atau Teja Kencana Ayu Purnawangi, putri dari Rakyan Sunda Sembawa. Pada tahun 500 Masehi, Pulau Sumatera dikuasai dua kerajaan yang kuat, yaitu Kerajaan Pali di utara dan Kerajaan Melayu Sribuja di sebelah timur yang berada di kota Palembang. Sedangkan Kerajaan Sriwijaya baru merupakan kerajaan kecil di Jambi pada tahun 676 Masehi. Kerajaan Pali dan Mahasin atau Singapura ditaklukkan Sriwijaya pada tahun 683 Masehi. Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Kerajaan Melayu. Ekspansi Sriwijaya terhadap kerajaan Melayu yang masih memiliki kekerabatan dengan Kalingga tentu sangat mengganggu hubungan dengan Kalingga. Maka Sriwijaya mencoba mencairkan hubungan dengan kerajaan Sunda dan Kalingga. Langkah diplomatik dilakukan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Sunda yang sama-sama sebagai menantu Maharaja Linggawarman dalam sebuah prasasti yang ditulis dalam dua bahasa, Melayu dan Sunda. Jalinan persaudaraan dan persahabatan kemudian dikenal dengan istilah Mitra Pasamayan atau inti isi perjanjiannya untuk tidak saling menyerang dan harus saling membantu. Kerajaan Kalingga pun ditawari persahabatan, namun Kalingga menolak karena sakit hati atas penyerangan Sriwijaya terhadap Melayu yang merupakan kerabat Kalingga. Mengingat Ratu Sima menurut sebuah pendapat sang ratu dan Ibunda Kartikayang Singa berasal dari kerajaan Melayu Sribuja yang beribu kotakan di Palembang. Kemudian ketegangan antara Sriwijaya dan Kalingga menajam sehingga keduanya sudah mempersiapkan pasukan dalam jumlah besar. Namun masih dapat dilerai oleh Sri Maharaja Tarusbawa dari kerajaan Sunda.
sebagai sahabat dan kerabat, sehingga Sri Jayanasa mengurungkan niatnya menyerang Kalingga, karena Kalingga adalah kerabat kerajaan Sunda. Keadaan ini terus berlangsung hingga Sri Jayanasa mangkat pada tahun 692 Masehi dan digantikan oleh Dharmaputra pada tahun 692 sampai 704. Sang Ratu Sima dalam pemerintahannya, kerajaan Kalingga aman karena beraliansi dengan kerajaan Sunda Galuh, terutama karena sikap tegas dan dia sangat dicintai rakyatnya. Sang ratu menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur. Tradisi mengisahkan seorang raja asing yang meletakkan kantung berisi emas di tengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota Kalingga. Raja asing ini melakukan hal itu karena ia mendengar kabar tentang kejujuran rakyat Kalingga dan berniat menguji kebenaran kabar itu. Tidak seorang pun berani menyentuh kantong yang bukan miliknya itu. Hingga suatu hari 3 tahun kemudian, seorang putra Sima, sang putra mahkota, secara tidak sengaja menyentuh kantong itu dengan kakinya. Mulanya, sang ratu menjatuhkan hukuman mati untuk putranya. Akan tetapi para pejabat dan menteri kerajaan memohon agar sang ratu mengurungkan niatnya itu dan mengampuni sang pangeran, karena kaki sang pangeran yang menyentuh barang yang bukan miliknya itu. Maka ratu menjatuhkan hukuman memotong kaki sang pangeran. Masa kepemimpinannya Ratu Sima menjadi masa keemasan bagi Kalingga, sehingga membuat raja-raja dari kerajaan lain segan, hormat, kagum, sekaligus penasaran. Masa-masa itu adalah masa keemasan bagi perkembangan kebudayaan apapun. Agama Buddha juga berkembang secara harmonis, sehingga wilayah di sekitar kerajaan Ratu Sima yang sering disebut Dihyang atau tempat bersatunya dua kepercayaan Hindu-Buddha. Dalam hal bercocok tanam, Ratu Sima juga mengadopsi sistem pertanian dari kerajaan kakak mertuanya. Ia merancang sistem pengairan yang diberi nama Subak. Kebudayaan baru ini yang kemudian melahirkan istilah Tani Bala, atau masyarakat yang mengolah mata pencahariannya dengan cara bertani atau bercocok tanam. Kerajaan Kalingga beratus tahun yang lalu bersinar terang emas, penuh kejayaan, memiliki Maharani Sang Ratu Sima nan ayu, anggun, perwira, ketegasannya semerbak wangi di banyak negeri. Pamor Ratu Sima dalam memimpin kerajaannya luar biasa, amat dicintai jelata, wong cilik, sampai lingkaran elit kekuasaan. Bahkan konon tak ada satu warga anggota kerajaan pun yang berani berhadap muka dengannya, apalagi menantang. Situasi ini justru membuat Ratu Sima amat resah dengan kepatuhan rakyatnya. Kenapa wong cilik juga para pejabat Mahapati, Pati, Mahamentri, dan Menteri, Hulu Balang, Cagabaya, Jagatirta, Ulu-ulu, tak ada yang berani menentang sabda pandita ratunya. Sebelum mangkat kerajaan Kalingga dibagi dua. Di bagian utara disebut Bumi Mataram atau Kalingga Utara, dirajai oleh Parwati pada tahun 695 Masehi sampai 716 Masehi bersama suaminya Rahyang Mandiminyak atau Prabu Suragana. Selanjutnya Sang Sena atau Prabu Sana di bagian selatan disebut Bumi Sambara atau Kalingga Selatan, dirajai oleh Narayana, adik Prawati yang bergelar Iswara Kesawa Lingga Jagatnata Buanatala pada tahun 695 Masehi sampai 742 Masehi. Sanjaya atau cucu Parwati, putra Prabu Sana, dengan Dewi Sanaha, cicit Maharani Sima, dan Dewi Sudiwara, putri Dewa Singa, cucu Narayana, menjadi suami istri. Perkawinan mereka adalah perkawinan antara sesama cicit Ratu Sima. Anak hasil perkawinan mereka bernama Rakai Panangkaran yang lahir pada tahun 717 Masehi. Dialah yang di kemudian hari menurunkan raja-raja di Jawa Tengah. Batur sedulur sekampung,
Prasasti Sojomerto merupakan peninggalan Wangsa Sailendra yang ditemukan di desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini tidak menyebutkan angka tahun. Berdasarkan taksiran analisis paleografi, diperkirakan berasal dari kurun akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Prasasti ini bersifat keagamaan Siwais. Isi prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dapunta Sailendra, yaitu ayahnya yang bernama Santanu, ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Profesor Dr. Bukhari berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dapunta Sailendra adalah cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di Kerajaan Mataram Hindu. Bahan prasasti ini adalah batu andesit dengan panjang sekitar 43 cm, tebal 7 cm, dan tinggi 78 cm. Tulisannya terdiri dari 11 baris, yang sebagian barisnya rusak terkikis usia. Penafsiran prasasti tersebut adalah sembah kepada Siwa Batara Parameswara dan semua dewa-dewa dari Yang Mulia Dapunta Sailendra. Santanu adalah nama bapaknya, Badrawati adalah nama ibunya, Sampula adalah nama bininya dari Yang Mulia Sailendra. Kemudian Sang Ratu Sima Putri Hyang Sailendra, putra Santanu Sriwijaya, mangkat pada tahun 695 Masehi. 3 tahun sesudah Srijaya Nasa, Raja Sriwijaya meninggal pada tahun 692 Masehi. Batur sedulur sekampung, demikianlah kebijakan serta keadilan nama harum Ratu Sima. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Ciao.